Calonara memiliki seorang anak yang terkenal dengan kecantikannya bernama Dyah Ratna Manggali. Ibu Calonara merasa sangat marah. Ia merasa gusar, anjing-anjing pun ikut melolong. Suasana desa malam itu sangat mencekam, tapi mereka tidak berani keluar dari kediamannya. Mereka mengintip dari bilik rumahnya. Hai teman-teman, what day today? It is Friday. Seperti di video sebelumnya, kali ini aku bakal menuntaskan janji aku untuk cerita tentang pertunjukan Calonarang di Bali. Nah, kalau misalnya kalian belum tonton video aku yang kemarin, aku saranin kalian tonton dulu. Linknya bakal aku taruh di atas sana. Jadi di sana aku cerita tentang gimana sejarah dari Calonarang. Mungkin kalian udah lihat ya previewnya tadi. Nah, cerita hari ini itu berdasarkan cerita yang itu. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton yang ini dan mau mengerti lebih lanjut, aku saranin nonton yang itu dulu. Lanjut ke pertunjukan Calonarang. Nah, nama pertunjukannya ini sendiri mengambil dari nama Ratu Ilmu Hitam di cerita itu, yaitu Calonarang. Seperti yang aku bilang di video yang lalu, pertunjukannya itu bukan pertunjukan yang biasa, namun memiliki unsur yang sangat sakral dan mistis. Karena itu, biasanya pertunjukan ini diadakan di pura-pura, di tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu yang tertentu. Orang-orangnya pun adalah orang-orang pilihan dan memakai mantra-mantra yang gak sembarangan. Kalau kalian pengen tahu lengkapnya, tonton video ini sampai akhir. Nah, pertunjukan Calonarang ini kalau di desa aku itu dilakukan pada saat piodalan ataupun saat upacara besar di Pura Kahyangan 3. Nah, pertunjukannya pun nggak seperti pertunjukan sandera tari atau wayang-wayangan yang biasa kita lihat. Tapi pertunjukan ini tuh memiliki unsur yang sangat real banget. Jadi mereka memainkan perannya masing-masing sesuai dengan cerita Calonarang yang beredar. Jadi alurnya juga mengikuti, mulai dari ada warga desanya, terus ada warga desa yang terjangkit penyakitnya, gerubuknya itu, terus sampai dengan peperangan melawan ilmu hitam atau leaknya ini. Jadi mungkin aku ceritakan sedikit yang mungkin dilakukan di desa aku. Mungkin ini berbeda-beda tiap desanya, dan aku dengar ada yang lebih mistis lagi daripada desa aku. Jadi desa aku belum seberapa lah. Jadi pertunjukan ini dimulai dari alun-alun pura. Nah, setelah masuk ke proses yang lebih serius, barulah nanti seluruh pemain dan juga penonton akan pindah dari alun-alun pura ke setre atau kuburan yang berada di sebelah alun-alun pura tersebut. Ingat gak sih, cerita ini dimulai dari pesta yang dilakukan oleh Calonarang pada malam hari? Ya, pementasan ini juga dilakukan pada malam hari, teman-teman. Dan proses yang lebih serius atau yang dilakukan di kuburan atau di setre ini, itu dilakukannya tengah malam atau bahkan lewat dari tengah malam. Nah, di cerita itu diceritakan adanya korban yang berjatuhan kan. Begitu juga pada saat pertunjukannya, ada orang yang menjadi korban dari gerubuk atau sakit yang disebarkan oleh Calonarang ini. Jadi dia akan ditidurkan, ditutup dengan kain kafan di kuburan tengah malam, dan dibacakan mantra-mantra yang setahu aku itu adalah mantra beneran untuk mengabaikan seseorang. Bahkan di beberapa desa, aku baca ada yang sampai benar-benar dikuburkan dalam tanah gitu. Saking realnya pertunjukan Calonarangnya ini. Ingat juga nggak kalian di cerita itu aku bilang bahwa di pagi harinya setelah pesta itu keadaan kembali normal. Nah, itu menunjukkan bahwa ilmu hitam ini itu paling saktinya atau paling kuatnya di malam hari dan akan melemah di pagi hari. Makanya pertunjukan ini dilakukan di malam hari, biasanya semalaman dan berakhir ketika fajar mulai menyingsing. Ya, jadi pertunjukan ini tuh makan waktu semalaman banget, teman-teman. Gak cuman itu aja, karena diceritakan puncaknya itu adalah peperangan ilmu hitam melawan ilmu putih gitu ya, atau yang
jahat melawan yang baik. Begitu juga di pementasan ini. Nah, di pementasan ini juga ada perang melawan Leak. Dan bahkan setahu aku ada prosesi pemanggilan Leak ke acara pementasan itu agar Leak ini dapat dikalahkan. Kebayang gak sih kalian nonton pertunjukan kayak gini yang bener-bener real banget ini? Jadi sepanjang pementasan kalian gak cuma bakal dengerin lolongan anjing, bakal ada juga jeritan, dan di sekitar kalian itu bakal banyak ada orang yang kesurupan. Waduh, jujur aja ya, walaupun aku orang Bali asli, sampai sekarang, dari waktu aku bayi sampai sekarang pun itu aku belum berani untuk nonton pementasan calon arang ini. Nah, ada beberapa hal juga yang kalian nggak boleh lakukan nih ketika ada pementasan calon arang di desa kalian atau di tempat dekat dengan kalian tinggal. Karena memang kan katanya ada pemanggilan Leak ke prosesi ini. Nah, yang sering aku dengar bakal ada kelihatan bola-bola api yang berterbangan juga ketika malam calon arang ini dilakukan di desa tersebut. Jadi kalau misalnya pas kalian berada di satu desa yang melakukan calon arang, itu kalian hanya memiliki dua pilihan. Yang satu adalah diam di rumah, jangan keluar semalaman, atau yang kedua adalah tonton calon arang ini. Tapi kalian juga nggak boleh nonton setengah-setengah, tapi harus sampai habis. Kenapa nggak boleh keluar rumah? Karena pada saat prosesi, apalagi yang lebih sakral, itu dilakukan, dipercaya banyak hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Atau akan ada malapetaka ketika kalian keluar dari rumah di jam-jam yang tidak diinginkan, ataupun memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, karena mama aku itu tinggal dari kecil di desa, jadi aku tanya nih sama mama aku. Kebetulan mama aku juga orangnya nggak berani-berani banget. Jadi aku pun ngerti dia nggak terlalu tuh suka nonton calon arang yang begitu-begituan. Dan aku pun mengerti dia pasti memilih untuk tidak menonton calon arang ini. Tapi itu juga kayaknya bukan menjadi sebuah solusi. Karena kebetulan rumah mama aku yang di desa ini itu terletak nggak lebih dari kayak 30 meter dari kuburan tempat calon arang ini diadakan. Jadi dari rumah mama aku itu pun kedengeran suara-suara orang kerauhan, suara-suara teriakan-teriakan, anjingnya pada melolong. Jadi kebayang ya, kita di rumah sendiri gelap-gelapan tengah malam, tidur nggak bisa, bangun nggak berani, buka mata pun juga kayaknya salah gitu. Terus nggak bisa minta pertolongan dari siapa-siapa. Jadi kata mama aku kalau misalnya ada dua pilihan itu, mau di rumah tapi ngedenger suara yang aneh-aneh gitu, atau bareng-bareng rame-rame di kuburan dan nonton sampai akhir, kayaknya mama aku milih yang rame-rame. At least katanya rame-rame gitu. Kalau misalnya ada kenapa-napa juga rame-rame gitu. Jadi itu aja dua part aku tentang calon arang di Bali ini. Tulis di kolom komentar di bawah bagian yang mana yang kalian pikir paling serem dari ceritanya atau dari prosesinya. Atau malah kalian jadi tertarik nontonnya. Kalau kalian belum pernah ngedengar tentang kisah ini sebelumnya, jangan lupa untuk nge-like dan share videonya ke teman-teman kalian. Makasih banyak udah nonton. Seperti biasa, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga jarak dulu, dan pakai maskernya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah.